Pemirsa Intens Investigasi. Laporan hukum yang diajukan Rizky Bilar tentang rumor kedekatannya dengan Asila Maisa yang viral di media sosial kini menunjukkan perkembangan baru. Lesti Kejora kemarin tampak mendatangi Polda Metro Jaya bersama Asila Maisa untuk kembali menjalani pemeriksaan. Apa sebenarnya yang ditemukan pihak penyidik hingga Lesti dan Asila harus memberikan keterangan tambahan dalam laporan yang dilayangkan Rizky Bilar? Lantas, bagaimana nasib Asila Maisa yang namanya ikut terseret dalam pusaran isu tersebut? Benarkah karir dan masa depannya sebagai penyanyi muda ikut dipertaruhkan akibat narasi yang beredar? Apa fakta yang sebenarnya tengah digali penyidik dari kedua saksi tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, memasuki perkembangan laporan hukum yang dilayangkan Rizky Bilar. Pada Selasa 11 Agustus 2026 kemarin, pedangdut Lesti Kejora bersama penyanyi muda Asila Maisa mendatangi Polda Metro Jaya. Kehadiran Lesti dan Asila ke Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan tambahan sekaligus melakukan konfirmasi dan pengisian berita acara pemeriksaan terkait laporan yang telah dibuat oleh sang suami Rizky Bilar. Laporan hukum ini dilayangkan Rizky Bilar sebagai langkah tegas untuk menindak beberapa akun media sosial yang dinilainya telah membuat pemberitaan bohong, narasi berlebihan, hingga tuduhan yang menjurus pada dugaan fitnah dan merugikan nama baik mereka. Jadi hari ini kedatangan dari Lesti Kejora bersama dengan Asila untuk melengkapi keterangan tambahan yang kemarin disampaikan oleh Mbak Rizky Bilar. Lebih lanjut, Lesti Kejora menegaskan bahwa kehadirannya ke Polda bertujuan untuk mengonfirmasi bahwa segala narasi yang dibangun oleh akun-akun di platform media sosial mengenai hubungan sang suami Rizky Bilar dengan Asila Maisa itu hanyalah fitnah belaka. Guna memastikan sang pelaku penyebar fitnah mendapatkan efek jera, Lesti pun dengan tegas memberikan alasan kuat mengapa hingga saat ini pihaknya sama sekali belum berpikir untuk membuka pintu damai dan memilih konsisten melanjutkan proses hukum. Langkah tegas Lesti Kejora tentu menjadi pelajaran berharga bagi para kreator konten agar lebih bijak dalam menyebarkan informasi. Mengkonfirmasi ini aja apa yang sudah dilaporkan oleh kakak, bahwa semua yang ada di posting oleh YouTube Di beberapa platform, YouTube di beberapa akun, bahwa itu semua tuh tidak benar. Kita ikutin dulu aja ya sampai pemeriksaan semua selesai. Soalnya kalau dibiarin takutnya malah banyak yang ngikutin nantinya gitu. Sejauh ini sih kita masih fokus ke yang sedang dilaporkan aja. Tak hanya Lesti Kejora dan Rizky Bilar, Asila Maisa yang ikut terseret dalam fitnah keji tersebut juga mengaku sangat dirugikan secara personal. Meski secara material belum ada kerugian nyata yang diderita, namun kejadian ini tak mampu menutup rasa khawatirnya. Asila mengaku cemas, narasi bohong dan fitnah liar yang beredar luas di media sosial tersebut dapat mencoreng nama baik, mengganggu kehidupan pribadinya, hingga menghambat karir bermusiknya. Iya, konfirmasi aja, sama sih kan, pertanyaan sama. Asila menjadi saksi itu mungkin gimana ceritanya, mungkin Asila menjadi saksi? Sama, aku juga jadi saksi, kita berdua jadi saksi. Sakut pautnya mungkin Asila Sakut pautnya sebenarnya sebagai saksi, tapi bisa dibilang korban. Kita korban juga ya, terdampak juga, jadi bertiga gitu. Tapi kita datang hari ini buat ngelengkapin apa yang udah dilaporkan terangin kemarin. Gak ada sih kerugian material atau apa, tapi lama-kelamaan takut mengganggu karir juga ya, dan terlalu simpang siur juga fitnahnya, dan mengganggu kehidupan pribadi aku juga. Jadi keputusan yang tepat juga Kak Bilar akhirnya ngambil langkah ini. Beberapa akun juga menyampaikan bahwa terdapat isu-isu yang nggak benar terkait dengan kehidupan pribadi Asila bersama dengan keluarga dari Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Jadi
Ini memberikan dampak yang cukup mengganggu ya, karena kan Asila kita ketahui dia punya kehidupan pribadi, punya pekerjaannya secara profesional, punya pendapatan sendiri yang tentu ini juga cukup mengganggu begitu dan berdampak bagi kehidupan keluarga masing-masing begitu. Kuasa hukum Rizky Bilar, Sadrak Seskoadi, mengungkapkan bahwa dalam agenda pemeriksaan kali ini, proses klarifikasi berlangsung sangat intensif. Sadrak membeberkan bahwa masing-masing saksi, baik Lesti Kejora maupun Asila Maisa, telah diberikan 25 pertanyaan oleh tim penyidik Polda Metro Jaya. Total semua ada 25 pertanyaan yang sudah dijawab tadi. Gabungan Bang? Atau terpisah? Terpisah, masing-masing 25 pertanyaan. Iya, saya cuma mendampingin. Tadi di dalam saya juga nggak mengotemasi apa aja pertanyaan yang diajukan, tapi yang pasti kita sudah memenuhi kewajiban kita, baik kita sebagai saksi gitu. Proses untuk selanjutnya itu nanti akan ada mungkin penyampaian dari, bisa ditanyakan dari rekan-rekan media ke Bit Humas ya, karena kan ada informasi nanti dari Bit Humas terkait perkembangannya seperti apa begitu. Seperti apa langkah Rizky Bilar yang resmi melaporkan 6 akun media sosial ke jalur hukum? Dan seperti apa jalannya pemeriksaan suami Lesti Kejora ini di Polda Metro Jaya? Pemirsa, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Ikuti terus perjalanannya, semoga ada kebaikan dan manfaat. Selamat sukses, Intens Investigasi. Semoga jadi tontonan yang menuntun, yang manfaat, dan memberikan informasi yang menarik bagi masyarakat. Pemirsa Intens Investigasi. Pada bulan Juli 2026, Rizky Bilar mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengambil langkah hukum tentang dugaan penyebaran berita bohong yang menyerang dirinya di media sosial. Usai menjalani pemeriksaan, saat itu Bilar mengungkapkan bahwa dirinya sudah tak bisa lagi mentolerir dugaan penyebaran berita bohong tentang dirinya. Sebagai pelapor utama, Rizky Bilar pun secara resmi mempolisikan sedikitnya 6 akun dari berbagai platform media sosial yang terbukti secara aktif menyebarkan narasi bohong. Narasi fitnah keji yang disebar oknum-oknum tak bertanggung jawab tersebut, mulai dari tudingan perselingkuhan hingga isu memiliki anak di luar nikah, telah memberikan dampak negatif yang sangat luar biasa bagi kehidupan mereka. Bahkan Bilar menceritakan bahwa banyak kerabat dan keluarga jauhnya ikut termakan hoaks tersebut. Saya sudah melakukan sebagaimana secara normatif dan sudah memberikan keterangan berupa beberapa pertanyaan tadi yang diajukan oleh penyidik. Tinggal nanti selanjutnya kita akan serahkan ke pihak yang berwajib. Ada sekitar 6 akun tadi dari berbagai macam platform. Ya, ada beberapa narasi-narasi yang saya anggap sangat memberikan impact negatif ya terhadap persepsi publik untuk saya pribadi, dan tidak hanya saya pribadi namun juga pengaruhnya ke keluarga saya juga, di mana aktivitas saya terganggu, di mana banyak keluarga-keluarga dari jauh-jauh menanyakan hal-hal yang sesuai dengan narasi yang dibikin oleh si orang ini, si pembuat hoax ini gitu, lewat unggahannya. Tak hanya itu, Rizky Bilar pun kembali menegaskan sikapnya bahwa dalam perkara hukum ini dirinya tetap konsisten dan pantang mundur untuk melanjutkan proses hukum hingga tuntas. Langkah tanpa kompromi ini diambil Bilar untuk memberikan efek jera yang nyata bagi para pembuat dan penyebar kabar hoax. Sekaligus menjadi pengingat keras bagi masyarakat luas agar bisa lebih bijak serta berhati-hati dalam bermedia sosial. Ini lebih kepada efek jera aja, untuk supaya kedepannya kita harap orang-orang lebih hati-hati dalam memberikan unggahan untuk sosial medianya, memberikan narasi-narasi yang belum tentu benar gitu.
Karena ini bukan kali pertama, ada juga dulu orang Aceh mengaku-ngaku sebagai karyawan saya. Udah sempet dipanggil juga, udah sempet hampir menjadi tersangka saat itu ya. Cuma memang setelah dilakukan proses mediasi, saya kan nggak tegaan orangnya, akhirnya kita memutuskan untuk ya udah dilepas saja. Tapi untuk kali ini kayak seperti enggak, kita sepakat untuk melanjutkan karena dengan harapan bisa menimbulkan efek jerah untuk orang-orang agar lebih hati-hati lagi dalam bersosial media. Kalau istri saya sih lebih ke ya udah Kak, kalau memang itu efek jerah, tapi ingat Kakak jangan sampai nggak tegaan lagi gitu. Kalau udah sekali ambil langkah tegas, udah jalan terus, maju terus, jangan mundur lagi gitu. Istri saya malah udah sempat mengeluarkan statement seperti itu gitu. Dan itu yang membuat saya semakin yakin untuk melanjutkan prosesnya. Nama besarnya dicatut demi keuntungan pribadi. Seperti apa Lesti Kejora dan Rizky Bilar akhirnya angkat bicara soal aksi nakal oknum penggemar? Simak selengkapnya sesaat lagi. Ikuti terus perjalanannya, semoga ada kebaikan dan manfaat. Selamat sukses, Intens Investigasi. Semoga jadi tontonan yang menuntun, yang manfaat, dan memberikan informasi yang menarik bagi masyarakat. Pemirsa Intens Investigasi, di balik kesuksesan karir dan keharmonisan rumah tangga Rizky Bilar dan Lesti Kejora, ada kekuatan luar biasa dari barisan penggemar setia, khususnya para Leslar lovers yang selalu mendukung mereka tanpa henti. Namun, di balik besarnya dukungan fans, ada saja celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak tak bertanggung jawab. Kepopuleran pasangan ini diduga sempat dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang mencatut nama mereka demi meraup keuntungan pribadi. Itu hanya oknum-oknum aja kali ya yang begitu ya, tapi biasanya sih alhamdulillah dari pengalaman dari dulu bahkan sampai sekarang, yang sampai saat ini ada tuh justru wajah-wajah lama yang memang berawal dari semuanya tuh dari hati gitu. Sisanya kalau yang meraup keuntungan dan lain sebagainya, apapun itu cerita, ya sepertinya harusnya sih udah nggak ada di sini ya, harusnya gitu. Ini sih harusnya yang memang betul-betul dari hati, betul-betul semuanya keluarga, betul-betul yang menjaga kita gitu. Justru ini orang-orang yang memang sudah tersortir, karena memang dulu ya kita nggak sebut ya, ada oknum yang memang sengaja menggunakan nama kita untuk menggalang donasi, tapi donasinya nggak jelas ditujukannya kemana. Untuk itulah kami memang pengen sengaja masuk di dalamnya, terlibat di dalamnya untuk menjaga atau menghindari hal-hal seperti itu terjadi. Dan kalau dibilang saling menguntungkan, ya kita juga tentu memberikan feedback juga untuk fanbase kita. Mereka mensupport kita, mereka mendoakan kita dengan loyalitas mereka. Kita juga kasih wadah tapi kita kan juga kasih wadah buat mereka. Kita juga kasih privilege buat mereka. Kita juga bahkan kemarin sudah ada beberapa anggota, beberapa member yang kita free kan untuk berbulan madu di villanya kita gitu. Jadi itu kan bentuk apresiasi kita terhadap mereka, dan itu tentu nggak didapatkan dari orang yang di luar komunitas kita gitu. Kerugiannya berapa? Yang sama oknum itu? Ya, di detailnya sih kita nggak tahu ya. Detailnya kita nggak tahu ya, tapi yang pasti ada, menurut laporan sih ada gitu. Jadi galang dana tapi nggak sampai, nggak sesuai gitu. Nggak tahu. Detailnya sangat. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers.